Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel gua, San Sahabat, dengan tema seperti biasa di setiap Kamis malam. Itu kita ada namanya cerita horor di Bergidik Kamis malam. Nah, untuk kali ini gue bakal ceritain pengalaman horor gue bersama teman-teman gue, yang dimana gue pernah waktu itu sekitar 5 tahun yang lalu kurang lebih itu gue bersama teman-teman gue itu mengunjungi rumah tua yang katanya itu dulu adalah rumah peninggalan dari orang Belanda. Itu jadi mitos yang beredar, rumah itu disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk digunakan sebagai rumah aborsi. Itu mitos yang berkembang. Di sini gue juga bakal ceritain pengalaman horor gue dan teman-teman gue waktu kita malam-malam, kalau nggak salah malam Jumat, kita kesana untuk sebenarnya ada apa sih, sebenarnya kita kepo gitu, sebenarnya ada apa sih di dalam rumah ini gitu. Jangan di skip nih video, jangan lupa juga subscribe, like, comment, and share nih, jangan lupa. Di segmen Bergidik Kamis malam ini tuh gue bakal ceritain semua cerita horor yang pernah gue alamin atau yang pernah teman-teman gue alamin. Ya, untuk segmen kali ini gue bakal bahas namanya rumah aborsi. Jadi pada suatu malam itu gue sama teman-teman gue itu pengen nyari kesibukan selain tawuran, karena biasanya setiap malam itu kita orang tawuran terus ya kan. Namun setelah kita pikir-pikir, menurut kita tawuran itu adalah hal yang udah biasa dan sangat membosankan menurut kita. Ditambah dengan sangat membahayakan banget gitu tawuran. Itu juga mulai sadar gitu kalau tawuran itu berbahaya. Mending kita udah ubahlah tradisi kita buat tawuran gitu, lagi juga nggak ada untungnya ya kan. Terus jadi kemudian tuh kita mikir untuk melakukan wisata malam, tapi wisata malam kita itu beda dengan wisata malam orang-orang pada umumnya. Kalau misalnya wisata malam pada umumnya kan biasanya identik dengan hiburan atau identik dengan musik atau dengan tempat-tempat yang menyenangkan gitu. Nah, kalau kita itu beda. Wisata malam bagi kita itu mengunjungi tempat-tempat yang angker. Dan contohnya kita sering mengunjungi rumah-rumah kosong yang ada di ujung jalan, atau rumah-rumah kosong yang di pinggir-pinggir perumahan, atau rumah kosong yang ada di tengah-tengah alang-alang gitu. Kita sering ke situ, yang nggak bukan ya cuma buat ngedapetin penampakan atau mencari keberadaan sosok makhluk halus yang konon katanya mendiami tempat tersebut gitu. Terus ya itu ya emang aneh kalau menurut sebagian orang ya, aneh sih memang, tapi itulah jiwa muda kita orang. Kita suka emang cari tantangan, tapi nggak mikirin tuh namanya kekhawatiran, ketakutan, nggak ada bagi kita. Jadi yang penting kita enjoy, kita seru ya kan? Kita penasaran kita terobati gitu. Ya udah, enjoy aja. Jadi suatu ketika pada malam Jumat itu kalau nggak salah kita ngunjungin ke rumah tua yang konon katanya adalah peninggalan keluarga keturunan Belanda, yang nggak kita ketahui kenapa rumah itu nggak ditempatin gitu. Kenapa rumah itu nggak ditempatin oleh keluarga tersebut? Dan sehingga menurut mitos yang beredar itu, di saat rumah itu udah nggak diisi lagi sama pemilik aslinya, rumah itu sering disalahgunain oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Itu sih mitos yang beredar, dan disalahgunainnya itu untuk menggugurkan janin atau yang sering kita kenal dengan istilah aborsi. Jadi kenapa kita sebut rumah aborsi? Karena menurut mitos yang beredar itu rumah sering digunakan untuk tindak aborsi. Rumah aborsi kita nyebutnya karena rasa penasaran kita pengen tahu nih, apa sih sebenarnya isi yang ada di dalam rumah itu.
sehingga kita tuh memutuskan untuk melakukan wisata malam di rumah tersebut. Beruntung saat rumah tersebut sedang ingin melakukan renovasi buat besoknya sama pemilik barunya itu rumah, kita orang diizinin buat masuk ke rumah itu untuk melihat apa aja sih sebenarnya yang ada di dalam rumah itu. Nah, kita diizinin tuh langsung sama pemilik rumah yang barunya. Itu boleh, asal mereka bilang hati-hati aja, jaga etika, nggak usah ngomong sembarangan. Mereka bilang kayak gitu. Terus pas kita nginjakin kaki pertama kali itu di halaman rumahnya itu kita ngerasain suasana yang beda gitu. Maksudnya suasananya berubah seketika dari yang sebelumnya kita ada di luar, terus kita udah masuk nih ke dalamnya, masuk ke dalam dan kita ngerasain kok beda banget gitu, beda banget rasanya sama yang tadi di luar. Jadi kayak mencekam aja gitu. Apa mungkin sugesti kita atau apalah itu, pokoknya itu berubah, suasana berubah. Ditambah sama orang-orang sekitar yang bilang ngingetin kami gitu, ngingetin kita supaya kita hati-hati kalau ada di dalam rumah itu. Terus kita meskipun dibilangin kayak gitu sama orang-orang sekitar, sama pemiliknya pun dibilangin hati-hati ya, jaga omongan, jangan macam-macam di dalam. Gak usah ambil barang-barang yang emang bukan milik lu, gak usah diambil gitu. Terus meskipun kita ditakut-takutin gitu ya, kita tetap aja masuk ke dalam rumah itu, meskipun ya bulu kuduk itu bergidik merinding ya kan, namanya rumah kosong udah lama banget. Udah gitu mitosnya yang berkembang itu rumah bekas aborsi ya kan, itu horor kan. Terus pas kita masuk, nah rumahnya itu lumayan gede coy. Rumahnya itu dia punya bekas kolam ikan yang gede banget gitu. Jadi bekas kolam ikan yang gede dan halamannya itu luas banget. Dan rumahnya pun dia ada 2 tingkat dan dia ada balkonnya rumahnya itu. Terus bener aja pas kita masuk ke ruang utama itu suasana merinding tuh makin menjadi-jadi kan. Nah di situ kita nemuin foto-foto jadul. Itu isinya sih foto-foto bule-bule gitu yang menurut kita orang ya itulah pemilik aslinya gitu. Itulah pemilik aslinya yang menurut kita orang itu pemilik aslinya rumah. Karena kan emang kata orang itu kan ini punya bule gitu. Nah ini ya siapa lagi ya kan menurut kita. Terus kita juga ngeliat sofa yang warnanya coklat, udah agak kayak hitaman gitu, dia di teras rumah. Kita ngeliatnya tuh seakan-akan kayak ada orang yang duduk situ lagi ngeliatin kita. Itu sih nggak tahu itu perasaan gue doang atau ya memang bener adanya, emang kayak gitu yang gue rasain sih. Terus pas sampai di ruang utama tuh gue udah ke ruang utama, udah di kamar 1-2 kan. Di ruang utama itu ada 2 kamar kalau nggak salah, ada 2 kamar. Itu udah selesai tuh ruang utama sama 2 kamar. Nah temen gue tuh tiba-tiba kayak ngelihat sosok anak kecil sama dengar teriakan kecil gitu, teriakan anak-anak deh pokoknya sekelebat. Dan itu sebenarnya gue juga denger, tapi gue diem aja, takutnya gue kalau ngomong ke teman gue malah jadi teman-teman gue pada takut. Gue mending diem. Ternyata teman gue yang satu itu ngedenger dan ngeliat juga. Terus dia ngomong dong ke gue, ini gue dengar suara aneh, lu denger nggak? Gue juga ngeliat anak kecil, masa dia bilang gitu ke gue. Gue bilang sebenarnya sama, gue juga denger dan ngeliat juga, cuman gue diem aja, pokoknya yang lain pada takut. Terus sebenarnya kita ragu buat lanjutin lagi. Itu udah sampai di dapur. Nah di dapur itu ada tangga buat ke lantai 2. Jadi kita masuk ruang tamu, kirinya di sebelah kiri kanannya itu ada kamar. Pas sudah lewatin kamar itu ada dapur, ke kanan toilet, ke kiri ke arah kolam ikan. Di situ ada kamar lagi kayak lorong gitu kan, lorong. Nah pas di dapurnya itu ada tangga buat ke lantai 2. Nah kita sempat ragu tuh di situ, kita udah sampai ini lanjut apa enggak nih. Anjir itu udah gelap banget, asli itu gelap banget, nggak ada lampu sama sekali di situ.
cuma ada lampu di teras doang. Itu karena mau direnovasi, jadi lampunya cuma di teras doang, dan di dalam itu benar-benar nggak ada lampu. Kemudian ya udahlah, kita beraniin aja, udah ada di sini kan nanggung. Udah kita akhirnya ke atas tuh, kita ke atas karena penasaran banget kan. Ketakutan pun nggak ada artinya bagi kita, yang penting kita penasaran, kita udah terobati gitu. Pas kita naik ke atas ke lantai 2, bener aja suasananya mencekam parah, berubah panas, tiba-tiba panas gitu, pokoknya panas banget deh. Sampai akhirnya temen gue berinisiatif buat buka jendela yang ada di balkon, yang ke arah balkon itu. Ya dibuka tuh jendela pelan-pelan kan, dibuka. Udah tuh lumayan lah, tapi meskipun masih tetap panas, meskipun dibuka tetap panas. Tuh gue ngerti itu panas dari mana, padahal itu keadaan malam, sekitar jam 9 atau jam 10 malam. Nah, dengan suasananya yang panas kayak gitu, sampai kegerahan, kita lanjut ke kamar sampai toilet yang ada di lantai 2 itu. Semulanya kita nggak ada yang aneh, namun tiba-tiba salah satu teman kita itu ada yang ngerasain mual-mual, pengen muntah gitu, atau kenapa sampai mukanya pucet banget, dan dia udah lemas banget sampai digotong bopong gitu kan. Terus kita juga nggak mau hal-hal yang nggak diinginkan terjadi, maka kita bilang ke dia, yaudah sebagian tunggu di bawah aja sambil nemenin dia. Akhirnya ya sebagian tunggu di bawah sambil nemenin teman kita yang mual-mual tadi. Jadi yang di atas tuh cuma sisa 4 orang kalau nggak salah, kurang lebih 4 orang, termasuk gua yang ada di lantai 2, dan sisanya ada di bawah buat menjagain teman kita itu. Nah, sementara kita masih ada di atas berempat, kita masih ngeliat-liat tuh isi lantai yang ada di lantai 2, masih ngeliat. Terus kita keinget sama eksperimen yang ada di YouTube dulu. Ada tuh namanya yang nabur-naburin sagu, dibikin lingkaran. Kalau misalnya tuh lingkarannya berantakan atau diacak-acak, berarti bener itu ada penunggunya. Tapi kalau misalnya eksperimen lu yang dibikin buletan itu pakai sagu nggak diacak-acak, berarti ya mungkin sebenarnya ada penunggunya, tapi nggak menunjukkan gitu eksistensinya. Akhirnya kita taburin tuh bikin lingkaran hampir bulat sempurna di 2 titik. Yang satu di ruang utama di lantai 2, yang satu lagi di toilet. Nah, pas di toilet itu kita taburin ya agak iseng juga, karena di toilet kan gelap banget, udah gelap, habis itu gerah banget. Akhirnya udah tuh direkam, udah difoto ya kan, ini bentuk bulatannya kayak gini, yang satu sama yang kedua. Terus udah bikin bulatan kayak gitu. Akhirnya kita turun tuh buat nemuin teman-teman kita yang ada di bawah. Kalian kita bilangin gue habis nabur sagu di atas di 2 titik. Kita ada sekitar 30 menit atau 1 jam kemudian kita bakal balik lagi ke atas buat ngecek lingkarannya itu diacak-acak atau enggak sama makhluk yang tidak kasat mata. Di situ kita udah turun tuh, udah sampai bawah. Kita nanyain dong kondisi teman kita yang tadi mual-mual, lu gimana keadaan lu sekarang, udah mendingan atau makin parah? Ternyata dibilang gue udah mendingan lah dari yang tadi sebelumnya. Ya udah lu, gue tanya lagi kan, ya udah lu mau lanjut tunggu di sini atau mau pulang aja? Gue mending lanjut aja di sini karena udah nanggung, kita udah di sini, kita datang bareng-bareng, kita balik bareng-bareng. Dia ngomong kayak gitu. Akhirnya ya udah ditunggu di luar. Kira kita ngobrol-ngobrol sampai 30 menit kurang lebih. Kira gue berempat balik lagi ke atas buat ngecek yang tadi, eksperimen yang tadi kita buat itu beneran diacak-acak atau enggak, ya kan. Terus pas kita sampai di atas, pas kita pengen ke atas tuh, orang di luar rumah itu ngomong, itu tuh teman lu di balkon ketinggalan sendirian tuh. Kita bingung dong, jadi siapa gitu di atas? Nggak ada teman kita di atas, nggak ada yang ketinggalan, teman kita ada di sini semua. Ya itu tadi siapa sendirian di atas? Itu apa yang lo rasain, men? Antara lu ngeri, penasaran, nanggung, ya kan? Parah. Akhirnya mau nggak mau ya kan, udah tanggung.
udah lupain aja udah lanjutin ya kita lanjut tuh, tetap lanjut ke atas buat ngecek. Pas kita sampai di lantai 2, kita ngecek di ruang utama yang pertama kita tabur itu, ternyata nggak ada apa-apa gitu, mulus-mulus aja, masih seperti yang pertama kita taburin. Nah pas kita ke toilet yang titik taburan sagu yang kedua, ternyata itu dia acak-acak lah. Sayangnya foto itu udah lama banget kehapus, jadi gue nggak bisa tampilin di sini. Itu parah, udah kacak-kacak setengah. Bayangin, itu kita di situ panik, udah ngeri banget. Udah pikiran kita udah kemana-mana kan. Akhirnya udah deh tuh, kita cepet-cepet turun kan, tapi santai, turun pelan-pelan, kita baca-baca deh apa yang bisa kita baca surat-surat pendek ya kan. Akhirnya pas kita udah nyampe bawah, kita ceritain dong apa yang terjadi di atas. Kita ceritain nih lagu yang tadi kita buat nih kayak gini. Temen kita ada ngomong, lu tadi di atas ngapain berisik banget anjir, kayak bunyi papan lu banting, kencang banget. Kaget anak-anak di bawah. Lah kita yang berempat di atas bingung dong, lah di atas tadi nggak ada suara apa-apaan, kita juga nggak berisik banget, kagak gede banget dulu, karena kan kita nggak berisik sama sekali, dan kita juga nggak ngebanting barang apapun, karena kan kita ngejaga etika ya kan, di rumah tempat-tempat yang gitu kita ngejaga etika. Kalau kita nggak ngeganggu ya mereka harusnya nggak ngeganggu dong. Kalau misalnya kita ganggu mungkin wajar mereka ngeganggu kita balik, kan kita nggak ngeganggu. Terus kita juga ngejaga kelakuan kita, ngejaga omongan kita nggak berisik jadinya. Tapi yang teman-teman kita yang di bawah dengarnya kita berisik, kayak ngebanting barang gitu, kencang banget sampai yang di bawah tuh kaget. Nah kita bingung, terus kita debat tuh, nggak ada apa-apa, kencang banget, nggak ada. Pokoknya udah setelah perdebatan yang nggak berujung itu, akhirnya kita mutusin buat udahlah kita pulang ya, nongkrong di base camp aja. Pas kita bilang kayak gitu, kita mutusin buat nongkrong di base camp aja, kita cerita di base camp aja. Pas kita keluar dari rumah itu gak jauh tuh, 20 meter, pas 10 meter deh, itu salah satu teman kita tuh dengar suara perempuan. Dia ngasih tahu dong ke teman-teman yang lainnya, termasuk gua, weh ada suara perempuan. Pas itu kita langsung berhenti tuh, yang tadi jalan kan langsung berhenti. Pas nengok ke belakang, bener coy, terbang ke pohon gede tuh, sampai anginnya tuh kencang banget, sampai debu-debu tuh kayak masuk ke mata kita, sampai akhirnya kita lari. Pas kita lari tuh, gue lari kan, kaki gue kayak ada yang narik sampai gue jatuh. Nah, teman gue juga satu orang jatuh, anjir horor banget. Akhirnya untungnya gak ngapa-ngapa, mungkin cuma besot dikit kan gue. Akhirnya kita lanjut lagi lari sampai rumah, sampai base camp kita. Itu sih horor banget menurut gue. Halo, assalamualaikum. Hoi Ler, gimana, apa kabar? Alhamdulillah. Nanya-nanya yang waktu itu kita ke rumah aborsi itu, masih ingat kan? Iya. Kan kita waktu itu kalau nggak salah malam Jumat ya. Iya, malam Jumat itu kita ke rumah aborsi yang katanya warga sekitar kan mitosnya itu rumah bekas Belanda. Terus itu di mitosnya juga disalahgunain buat aborsi ya, buat terus tempat nguburnya juga ternyata di situ juga ya. Oh iya, gue juga baru ingat ternyata kan sebelumnya memang di situ ada syuting dunia lain juga ya, yang tentang ngebahas tentang rumah aborsi itu kan, kalau nggak salah ya.
Nah, waktu pas kita masuk, inget nggak waktu kita ke lantai 2 di situ? Iya, naburin sagu atau tepung tuh waktu itu kalau nggak salah. Nah, Yudis di situ kan rasanya kan panas tuh, ya kan? Panas banget sampai kita ngebuka jendela balkon. Ingat kan? Kita buka jendela, nah itu ternyata masih tetap panas. Nah, di situ lu masih ingat gak Yudis mual-mual kan? Yudis mual-mual di situ. Iya, akhirnya dia turun ke bawah sama lu juga kalau nggak salah ya. Sama lu juga. Iya, gua kan di bawah kan katanya ada suara berisik. Padahal gue di atas nggak ada suara sama sekali. Nggak ada. Pas gua nanya ke lu kan lu bilang nggak ada. Iya. Padahal di situ gua dengar kenal itu suara. Itu suaranya kayak gimana sih? Bisa lu jelasin nggak? Suara pintu kebanting. Pintu kebanting. Oke. Okay. Itu lama nggak suaranya? Maksudnya berkali-kali atau sekali doang? Sekali doang. Terus juga ngeliat, dengar apa? Suara anak kecil kan, anak kecil. Iya. Rumahnya, rumah barusan. Iya. Suara. Dengar juga suaranya ya. Padahal itu gua di atas nggak ada namanya gua ngebanting pintu lah, gua ngebanting barang, nggak ada. Itu sunyi banget serius. Itu karena kan naburin sagu kan itu nggak terlalu berisik tuh, cuman kita ngeliat doang. Cuma naburin doang, itu nggak ada suara apa. Nah itu yang jadi pertanyaan, itu ternyata itu suara apa sebenarnya ya kan? Nah itu dia. Nah pas udah selesai dari rumah bersih itu kan kita keluar tuh. Nah gue juga penasaran nih dari cerita lu gimana pas pertama kali lu ngeliat yang terbang. Pas pertama itu ngeliat kan, ngeliat kayak nyala-nyala tuh di pohon. Iya. Kayak sejenis kayak batu gitu kan, warna merah, hijau ya, hijau apa? Ini juga ada orangnya nih. Iya iya. Cahaya gitu ya. Kuntilanak itu. Iya. Yang buat stopping tuh yang kanan. Iya. Ya, buat stopping anak-anak. Bunga di samping itu wajib terbang. Lu terbangan tuh. Iya. Yang stopping gue kasih tahu anak-anak. Iya. Di situ kita lari kan. Iya. Itu asli sih, pas dia terbang itu anginnya kan kenceng banget tuh, sampai kayak ngebul banget gitu debu-debunya. Iya. Tiba-tiba merah tuh. Nah di situ gua nggak ngeliat karena gua udah fokus, gua takut, gua lari kan, akhirnya gua jatuh kan. Iya jatuh. Iya. Iya. Itu berasa kayak ditarik coy, asli. Ditarik ya? Nah pas kita balik, iya kita sempat balik lagi ternyata ya, kita ngeliat benar nggak sih, udah nggak ada.